Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan aktivitas hari ini untuk kemuliaan Tuhan, diberangkatkan firman Tuhan. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1, ayat 9. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia kemudian terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan ketika hubungan manusia itu terputus atau terganggu dengan Tuhannya, maka segala kehidupannya juga terganggu. Relasi terhadap sesama terganggu. Relasi terhadap lingkungan sekitarnya juga terganggu. Karena itulah hidup selanjutnya kemudian menjadi hidup yang penuh persoalan dan penderitaan. Dan itu semua diakibatkan oleh karena dosa yang telah menghalangi dan juga menghambat hubungan yang baik antara manusia, alam ciptaan dengan Tuhan. Dan dari semula Tuhan tidak mau itu terjadi. Maka dalam rencana yang luar biasa, dari hikmat yang tidak dapat diselami oleh manusia itu, Tuhan turun untuk memperbaiki segala sesuatunya, agar hubungan antara Tuhan dengan manusia dipulihkan kembali. Sehingga manusia yang telah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan itu dimampukan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Dan manusia yang telah disatukan di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam diri Yesus Kristus itu kemudian manusia melakukan tugas panggilannya, mengolah bumi untuk kehidupan yang lebih baik. Maka karena itulah firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Di ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Maka untuk missio Dei, untuk tugas panggilan Kristus tersebut, mari kita ikut dipersatukan di dalam Kristus dengan cara pertama sekali, kita tetap memusatkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu teosentris. Harus kita yakinkan dan harus kita lakukan dalam hidup kita, bahwa hidup kita adalah berasal dari Tuhan dan juga kemudian akan kembali kepada Tuhan. Maka selagi bernapas dan hidup, segala sesuatu yang kita lakukan saat ini adalah semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikianlah kita tetap menyatu dengan Tuhan. Berangkat dari itu kemudian, mari kita tetap setia dalam rencana Allah. Rencana awal kita diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah, supaya melalui kita, hadirat Tuhan boleh hadir di bumi. Kita menjadi berkat bagi sesama, kita menjadi berkat bagi lingkungan hidup, mengolah bumi dan segala isinya lebih baik lagi. Tetapi sekaligus juga menjadi pernyataan alat kemuliaan Tuhan. Dan kemudian saudara-saudaraku yang terkasih dalam tujuan yang demikian untuk tetap setia, maka hidup kita senantiasa harus dilandasi di atas dasar firman Tuhan. Dan kemudian kita boleh bersekutu dengan segala sesuatunya di dalam damai sejahtera Tuhan. Maka Allah telah memulihkan kita. Mari kita lakukan tugas panggilan, agar di dalam Kristus semuanya dipersatukan, yang ada di bumi dan yang ada di surga. Selamat melakukan tugas panggilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas rencana indah dari Tuhan, mempersatukan segala yang ada di bumi dan yang di surga di dalam Kristus Yesus.
Dan dalam misi Tuhan itu, kami adalah alat dari Tuhan. Maka kemudian perlengkapi, mampukan kami melakukan tugas panggilan tersebut, menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, dan berkat bagi bumi, berkat bagi sesama. Ialah Roh Kudus menuntun kami melakukan tugas panggilan tersebut seturut dengan kehendak Allah, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.